Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat ya. Ibu berharap kalian semuanya sehat walafiat. Ibu melanjutkan yang kemarin itu adalah pembelajaran tentang negara ASEAN secara umum. Nanti kita masuk per negara ASEAN per bagian anak-anak ya. Siapkan dulu bukunya, HP Android kalian, buku IPS kelas 9 sebagai penunjangnya, dan buku catatan yang dianggap penting. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kemarin adalah tentang Asia Tenggara, peta Asia Tenggara. Masih ingat anak-anak ya, negara yang ada di kawasan Asia bagian Tenggara atau yang tergabung dalam ASEAN, organisasi negara-negara kawasan Asia Tenggara, disingkat dengan ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nation. Itu ya. Nih, selanjutnya anak-anak. Pembagian negara Asia Tenggara, Ibu jelaskan kembali, ada negara Asia Tenggara yang berupa kepulauan, ya, ada yang berupa daratan. Ibu ulang kembali, yang berupa kepulauan, yaitu negara-negara kepulauan, yaitu negara Indonesia. Ini yang panjang, wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian Malaysia yang bagian timur, negara Malaysia bagian timur berupa kepulauan, Brunei Darussalam, Filipina, ya, dan negara Singapura. Ada 5 negara yang berupa kepulauan, ya. Saya ibu ulang, Indonesia, Singapura, Malaysia bagian timur, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kembali, negara yang berupa daratan, Asia Tenggara yang berupa wilayah daratan, yaitu Myanmar, kemudian Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sekali lagi, negara Asia Tenggara yang berupa daratan dalam satu daratan: 1. Myanmar, 2. Thailand, 3. Vietnam, 4. Kamboja, 5. Laos. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya, saya kembali ke petanya supaya mudah mempelajarinya, yaitu negara Asia Tenggara yang ada di semenanjung Indochina. Ini anak-anak, semenanjung Indochina, ya, yaitu Laos, kemudian Vietnam, dan Kamboja. Ingat-ingat, ada 3. Artinya ada di semenanjung Indochina berupa daratan yang menjorok ke laut, dan ini semua negara tersebut, Laos, Vietnam, dan Kamboja, dilalui oleh Sungai Mekong, di mana Sungai Mekong itu hulunya ada di negara Cina. Makanya disebut semenanjung Indochina. Paham anak-anak ya? Selanjutnya, kita kenali negara Indonesia. Fokusnya adalah negara kita. Secara umum Indonesia kemarin sudah saya sebutkan adalah negara pendiri ASEAN. Tanggal berapa anak-anak? Masih ingat? 8 Agustus tahun 19 berapa kemarin? 68 ya. Nanti kita lihat tanggalnya kembali, gak boleh lupa ya. ASEAN singkatannya Association of Southeast Asian Nation atau kumpulan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia saat itu diwakili oleh Bapak Adam Malik. Ingat-ingat, wakil dari Indonesia saat pendirian ASEAN. Negara kita tentulah kamu kenal, ibu kotanya adalah Jakarta. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Bendera Indonesia adalah bendera merah putih. Merah berarti berani, putih artinya suci. Bentuk negara kita adalah republik, sehingga biasa disingkat dengan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuh, kita kenali negara Indonesia. Selanjutnya, bagaimanakah letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia? Yang pertama dulu adalah letak astronomis. Astronomis itu letak suatu negara dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya. Maka Indonesia 6 derajat LU ke utaranya sebelah atas, ke selatannya adalah 11 LS. Dan bujurnya sangat panjang
ya, dari mulai 95 BT sampai 141 bujur timur, sehingga di Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT atau waktu Indonesia Timur. Karena selisih waktu itu adalah 15 derajat, ya. Indonesia memiliki cukup panjang bujurnya. 95 ditambah dengan 15 berarti 110. 110 derajat itu adalah WIB. WITA berapa, Bu? WITA yang tengah 110 ditambah 15 berarti 125. Nah, itu menunjukkan WITA. Yang 125 ditambah 15 140. Nah, tadi yang paling timur kan 141. Jadi yang bagian timur adalah WIT waktu Indonesia Timur. Ada selisih waktu. Lebih cepat yang timur. Contoh saat ini pukul 9. Maka di WIT waktu Indonesia Timur selisihnya sudah 2 jam. Ya, kita yang di Jawa dengan yang di Papua lebih cepat yang Papua. Di Papua kita jam 9, di Papua sudah jam 11. Yang di bagian tengah maka selisihnya 1 jam, tidak 2 jam. Kalau Indonesia waktu Barat jam 9 pagi, maka jam 10 pagi lah saudara kita yang ada di Indonesia bagian tengah. Paham gak anak-anak? Itu letak astronomis. Kalau letak lintang itu untuk menunjukkan iklim. Nanti setelah ini Ibu terangkan yang iklim di Indonesia. Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Masih ingat? Sama dengan benua kawasan Asia Tenggara. 2 benua itu adalah yang utara adalah benua Asia, yang selatan adalah benua Australia. 2 samudra besar pengapitnya, yang di timur adalah Samudra Pasifik, yang di sebelah barat adalah Samudra Hindia. Letak geologis sekarang, ya, letak geologis adalah letak batuannya. Tema Indonesia dilalui 2 sirkum. Sirkum itu deretan pegunungan anak-anak. Yang di sebelah barat namanya sirkum Mediteran, yang di sebelah timur namanya sirkum Pasifik. Deretan pegunungan itu nanti bertemunya di Laut Banda. Apa efeknya bagi Indonesia? Indonesia sering terjadi gejala gempa bumi, sering kali terjadi vulkanisme atau gunung berapi, ya. Nanti efeknya apa? Hanya negatif saja, Bu. Kerusakan terjadi karena gunung meletus atau gempa bumi, tidak. Tapi kita nanti kaya akan sumber daya alam. Ada timah, ada minyak bumi, ada emas, macam-macam lah sumber daya mineral yang diperoleh dari proses pembentukan muka bumi yang ada, yaitu vulkanisme dan tektonisme. Selanjutnya, nah, ini tadi yang ingin Bu jelaskan bagaimanakah iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Ingat-ingat, tropis karena terletak di lintang rendah. Ya anak-anak ya. Tadi 6 derajat LU dan ke selatannya adalah 11 derajat LS. Iklimnya tropis. Ciri iklim tropis ada 2. Yang pertama adalah memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah terjadinya penyinaran matahari sepanjang tahun. Jangan khawatir matahari tidak terbit ya anak-anak ya, karena sepanjang hari 12 jam kita dapat penyinaran matahari secara langsung. Kita nikmati betapa besar Allah memberikan sinar matahari yang gratis untuk bangsa Indonesia ya. Nah, selanjutnya adalah musim di Indonesia. Ini ada gambar yang Ibu tunjukkan ke kalian. Musim di Indonesia ada 2 yang perlu diingat. Musim di Indonesia ada 2, satu musim kemarau, yang satu musim penghujan. Supaya kalian mudah, gini caranya menghafal. Yang musim penghujan ya, itu dipengaruhi angin muson barat. Ingat-ingat, musim penghujan, angin muson barat. Kalau angin muson timur, maka Indonesia mengalami musim kemarau. Sudah ingat? Saya ulang. Musim penghujan dipengaruhi angin muson barat.
musim kemarau dipengaruhi